yang umum itu subuh saja. Yang tidak umum di atas rata-rata abnormal qiyamul lail. Nah, maka ini time manajemen yang Islam ajarkan, di Quran ajarkan. Pagi setelah sholat subuh, pagi sampai jam 12 mencari karunia. Oke, di mana perintahnya surah Al-Jumu'ah ayat 10, fa idza qudiyatis sholat fantasiru. Lalu kalau tidak umum, dia sholat duha. Tadi saya kasih tanda yang tidak umum. Ini tidak umum, ini tidak umum. Berarti dia nambah, expert. Lalu dari siang begitu jam 12 stop azan. Dia lapor lu ke Allah. Sampai jam 12.30 dia lanjut lagi mencari karunia lagi. Jam 12.30 sampailah sampai jam 15.00 stop lagi azan. Nah, ini mencari karunia. Sholat lagi dia. Nah begitu asik-asik bekerja jam 15.30 sampai jam 17.30 maka stop bekerja. Secara standar ini ya, ini di luar dari pekerjaan-pekerjaan yang memang Allah takdirkan seperti pelayanan publik, rumah sakit dan sebagainya. Stop bekerja. Nah, beginilah aturan waktu dalam mencari karunia kata Allah. Nah, maka gunakanlah waktu ini dan pakem-pakem kapan on, kapan off untuk kita merancang kehidupan itu dengan baik. Karena kesalahan kita hari ini tak punya time management. Waktu siang jadikan siang, malam jadikan siang. Waktu azan berkumandang tetap sibuk. Kalau antum tanya tadi gimana? Banyak ayat Qur'annya tuh lihat. Jadi ayat yang satu akan diuji dengan ayat yang lain. Kita lihat ya. Nih. Surah 24 ayat ke-37. Tuh, orang-orang yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Jadi tidak boleh dilalaikan. Nah, itulah ujiannya. Maka saya nanti di bisnis berkah bahagia akan diajarkan kalau di tempat kita sudah jelas, ya kan? Kalau azan stop, apapun mau ada klien, apapun siapapun dia, begitu rumusnya. Itu harus dijaga pakemnya. Karena bos di atas bos adalah Allah Rabbul Alamin, bukan konsumen kayak gitu. Nah, terus kalau malam gimana Ustaz? Nah, itu kecuali bisa emang ada uzurnya, ada pengecualian. Pelayan publik, rumah sakit, ya kan? Atau orang yang jasa makanan seperti. Tapi beberapa teman-teman saya buka restoran malam, azan berkumandang, dia stop. Yang sudah memahami konsep tersebut, gitu loh. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai perniagaan kita melalaikan kita daripada mengingat Allah. Itu Bang Nuryansah. Selamat praktek. Kata kuncinya sudah ada di Quran ini dan ikuti pakemnya. Konsep yang berserah diri itu, Ustaz. Apa? Yang berserah diri itu kaitannya adalah artinya proses tetap kita lakukan, nikmati proses dinikmati. Tapi banyak orang salah meletakkan berserah. Kebanyakan orang tuh berserah tanpa proses. Yang maksud berserah diri ini adalah berserah, berproses, terserah Allah. Antum lewati, buka jam sekian, hasilnya sekian, tetap urusan Allah. Gitu aja. Jangan pusingkan. Berserah tanpa proses ini tidak boleh. Berserah. Kalau berdoa kan, kalau Ustaz bilang dulu Ustaz punya masalah sama itu, suruhnya mohon ampun aja, jangan minta solusi. Itu maksudnya kita korelasinya dengan ini gitu. Itu tuh password. Itu tuh password ya. Password. Jadi Quran tuh unik gitu ya. Bukan berarti ketika antum berserah seperti otak kita mesti tidur-tiduran, malas-malasan, tidak ngapa-ngapain. Itu password. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah jadikanlah aku hamba yang berserah. Setelah apa? Setelah dia berikhtiar, waj'alna baita, pendirikan Ka'bah, gitu loh maksudnya. Bukan tanpa ngapa-ngapain.
Sementara hari ini kita sering melihat orang mengatakan kalimat berserang dalam posisi kekalahan, dalam posisi tidak punya karya, begitu dia. Terima kasih Jadi, gimana Pak? dengan doa gitu ya. Oh, Bisa tuh pakai akal korelasinya. Antum kerjakan dulu doanya kayak gitu. Itulah korelasinya. Apa korelasinya mendirikan Ka'bah dengan doa itu? Buat aja Ka'bahnya. Habis itu hasilnya Allah mau kasih kado apa dalam kehidupan antum, suka-suka Allah gitu loh. Itu yang dimaksud kalimat berserta diri di situ. kayak gini Ustaz, apakah kita boleh kan Bang Nur, kalau kita minta Kenapa? sesuatu gitu, misalnya punya utang lunas, kalau lunasilah hutang hamba misalnya, yang kau yang bisa melunasi. Cuman kan waktu dulu Yai bilang jangan fokus dulu ke hutang tapi ke ampunan Allah itu. Dan maksud saya itu seperti itu. betul, betul sekali. Saya tidak pernah minta utang lunas, Kang. Minta ampunan. Karena itu password. Kalau antum minta utang, itu tuh kepentingan antum, bukan kepentingan Allah. Yang mau lunas utang siapa? Antum apa Allah kira-kira? Saya Oh, berarti kalau anak jadi tuan, apa untungnya saya ngelunaskan utang antum kira-kira? Apa untungnya bagi saya kalau saya jadi bos antum ngelunaskan utang antum? nggak ada. Itulah doa egois saya bilang. Ya, ya. Apa dah? Dapat Ustaz. Mulai nyambung dah korelasinya. Mulai. Nah, jadi misalkan antum karyawan, kerja aja dulu benar, masuk pagi, pulang sore, kerjakan tugas dengan benar. Lalu setelah itu Bang APN, saya mah terserah Pak Ena. Nah, begitu antum bilang terserah, antum dapat respeknya saya. Nah, memang kamu lagi butuh pilihan saya, coba masuk ke ruangan saya. Gini loh Pak En, sebenarnya saya ini lagi dihadapkan dengan pilihan antara mau jual rumah atau jual motor. Memang kenapa? Ya, ada hutang orang tua saya harus saya lunaskan. Itu yang betul polanya. Nah, kesalahan kita, karyanya belum ada, langsung banyak mintanya. Bukankah kesusahan yang hari ini terjadi, kalau kita bahas teman-teman, karena dosa masa lalu kita, hutang yang antum misalkan sedang amanahkan hari ini, bukankah karena hawa nafsu yang pernah kita putuskan di masa lalu? Itulah dia. Ya, jadi korelasinya ya kental sekali korelasinya, berkarya, lalu terserah Allah, gimana cara Allah memutuskannya. Tugas kita bikin karyanya. Nah, boleh nggak sih meminta? Boleh, sah-sah saja. Tetapi kalau saya pribadi, ya kan, saya pribadi itu menguncinya dengan doa itu. Boleh, ya Allah, saya pengen nikah, saya pengen utang lunas, tapi terserah Engkau lah ya Allah. Engkau yang Maha tahu yang mana baiknya. Begitulah dia. Supaya kita tuh sadar ketidaknyamanan itu karena kita yang bikin salah dan bikin dosa di masa lalu. Surah 4 ayat 79. Sip? Dapat ya? Siap. Oke. Alhamdulillah. Barakallah. Ada lagi?